Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah contoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik sehingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk bertempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Terdapat percabangan pada kabelnya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai informasi yang ada pada tiap paragraf. Pada paragraf pertama adalah sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Untuk melihat topik masalah yang disampaikan oleh penulis, maka di sini kita bisa melihat ada pertanyaan di akhir paragraf, yaitu pertanyaan, bagaimana perjalanan arus listrik sehingga sampai ke rumahmu? Dari sini dapat disimpulkan topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis, yaitu berhubungan tentang arus listrik. Paragraf yang kedua adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini maka kita harus cari dulu tentang kata arus listrik. Pada awal paragraf sudah terlihat
Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Pertanyaan kedua yang berhubungan dengan paragraf kedua yaitu bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Untuk mengetahui proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit sampai ke rumah penduduk, maka kita lihat dengan kata kunci yaitu pusat pembangkit listrik hingga sampai di rumah penduduk. Nah, dari sini kita bisa mengetahui jawabannya, yaitu paragraf ketiga sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Maka kata kuncinya adalah arus listrik yang diterima di rumah, kemudian dan seterusnya. Itu adalah jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Berarti kita mencari kata kunci yang berhubungan dengan penggunaan arus listrik. Nah, di sini ada menghubungkan beragam peralatan elektronik dan seterusnya. Soal berikutnya, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Berarti kita cari kata kunci perbedaan dari keduanya, yaitu bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri dan seterusnya, rangkaian paralel dan seterusnya. Paragraf yang keempat dengan pertanyaan, apa kesimpulan dari teks tersebut? Maka kita lihat di sini, ini adalah menjelaskan tentang contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari, misalnya lampu senter. Penggunaan lampu senter ini menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterai cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu di rumah. Berarti kalau kita tarik kesimpulan, di sini ada kata-kata yang menarik, yang penting, yaitu lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Nah, kita tahu pada awal paragraf dijelaskan bahwa lampu senter adalah bagian dari rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Berarti dapat kita tarik kesimpulan, penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang, namun baterai cepat habis. Kemudian paragraf terakhir, paragraf kelima dengan pertanyaan, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Pada paragraf ini, di awal-awal paragraf, penulis menjelaskan bahwa listrik memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan tanpa adanya listrik tentu akan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pernyataan berikut kemudian penulis memberikan pesan kepada pembaca, yaitu pesannya adalah kita harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tukarkan jawabanmu dengan seorang teman dan diskusikan adakah perbedaannya. Catat perbedaan tersebut untuk melengkapi jawabanmu. Simpan jawabanmu untuk pertemuan berikutnya. Bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Nomor 1 adalah baterai, berfungsi sebagai sumber arus listrik.
Nomor 2 adalah lampu senter, berfungsi sebagai penghasil cahaya. Dan nomor 3 adalah lempengan logam, berfungsi sebagai tempat mengalirnya arus listrik. Dan yang nomor 4 ini adalah saklar, sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Posisi salah satu lempengan logam harus menempel atau tersambung dengan ujung baterai yang bermuatan negatif. Sedangkan ujung lempengan logam yang lain harus tersambung dengan lampu. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut adalah kabel tembaga. Kabel tembaga biasanya digunakan untuk rangkaian lampu di rumah. Bagaimana proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter? Perhatikan penjelasan berikut. Komponen utama senter yaitu terdiri dari baterai, lampu, kabel, dan saklar. Keempat komponen tersebut selanjutnya dirangkai dengan posisi baterai membentuk rangkaian seri. Artinya, baterai disusun sejajar. Perhatikan kutub positif dan negatif pada baterai. Kutub negatif baterai bertemu dengan kutub positif baterai. Selanjutnya, salah satu ujung kabel tembaga dihubungkan dengan kutub negatif baterai dan salah satu ujung yang lainnya dihubungkan ke lampu. Lampu dihubungkan ke kutub positif baterai. Agar kabel tembaga bisa terputus dan tersambung, maka dipasang saklar. Tanda negatif pada baterai menunjukkan ia memiliki muatan elektron yang lebih besar dibandingkan dengan kutub yang bertanda positif. Elektron mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif melalui kabel tembaga. Dengan demikian, kabel tembaga ini berperan sebagai konduktor. Pada kabel tembaga terdapat saklar yang berfungsi memutus dan menyambungkan kabel tersebut. Pada saat kabel tembaga dalam posisi tersambung, maka elektron akan bisa mengalir menuju kutub positif baterai dan melewati lampu. Saat lampu dilewati aliran elektron, maka lampu akan menyala. Namun, pada saat kabel tembaga dalam keadaan terputus, posisi saklar off, maka elektron tidak bisa mengalir menuju ke kutub positif, sehingga tidak ada aliran elektron dan lampu tidak bisa menyala. Rangkaian seri pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Berikut adalah percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Bahan yang diperlukan, yang pertama adalah baterai 1,5 volt yang berfungsi sebagai sumber arus listrik dengan jumlah yang diperlukan 2 buah. Selanjutnya ada kabel berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dengan jumlah 40 cm.
Diskusikan dengan beberapa teman untuk mendapatkan jawaban yang paling lengkap dan tepat. Persiapkan alat dan bahan tersebut pada pertemuan berikutnya. Perhatikan pola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Berikut tabel beberapa perbedaan sebelum dan sesudah ada listrik. Sebelum ada listrik, malam hari akan terasa gelap. Namun setelah ada listrik, malam hari tetap terang. Sebelum ada listrik, sulit untuk beraktivitas di malam hari. Dan setelah ada listrik, beraktivitas dapat dilakukan kapan saja, baik malam ataupun siang. Sebelum ada listrik, belum tersedia banyak alat elektronik. Namun setelah ada alat listrik, banyak tersedia alat-alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Sekarang amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat menggunakan tabel hasil diskusi kelompok atau melakukan wawancara dengan guru, pegawai sekolah, dan petugas lainnya yang ada di sekolah. Selanjutnya, tuliskan dalam bentuk peta pikiran berikut ini. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Yang pertama, beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Misalnya, sebelum ada listrik menggunakan setrika arang. Namun setelah ada listrik, kita menggunakan setrika listrik. Dulu, sebelum ada listrik, kita menggunakan lampu minyak. Sekarang, kita lebih condong menggunakan lampu bohlam. Sebelum ada listrik, kita sering menggunakan dandang untuk memasak. Tapi setelah ada listrik, kita lebih cenderung menggunakan rice cooker untuk memasak. Dan dulu sebelum ada listrik, kita menggunakan surat untuk berkirim pesan. Sekarang, kita cukup dengan menggunakan ponsel atau telepon, kita sudah bisa mengirimkan pesan dengan cepat dan singkat. Sebelum ada listrik, kita hanya menggunakan sapu untuk bersih-bersih. Namun sekarang setelah ada listrik, kita bisa juga menggunakan vacuum cleaner. Selanjutnya, bersama orang tuamu, amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat benda tersebut. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap bahagia dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.